Shalom adik-adik, bersama saya Cikgu Larry hari ini. Apa kabar semua? Dahsyat, hebat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sebelum kita memulakan ibadah kita, mari kita kunci tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang terbaik. Terima kasih juga atas penyertaan dan perlindungan kamu. Ya Tuhan Yesus, sertai kami dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Shalom adik-adik, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari adik-adik kita berdoa dulu. Adik-adik kita kunci tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai kami dalam pujian dan penyembahan kami. Kini kami ingin mendengar firman Tuhan, biar Engkau beri hikmat kepada kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini topik kita adalah yuk mawas diri. Mawas diri adalah mengenal diri kita sendiri. Jadi, mari kita mawas diri. Yuk, mawas diri. Adik-adik,
Mari kita baca sama-sama dalam Alkitab kita. Kita buka Yohanes pasal 3 ayat 1 hingga 17. Adik-adik, mari kita baca firman hari ini di mana percakapan dengan Nikodemus dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 hingga 17. Ayat nomor 1. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Nomor 2. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Jawab Yesus, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nomor 4. Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Ayat nomor 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nomor 7. Janganlah engkau heran kerana aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Nomor 8. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Ayat ke-9. Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu." Nomor 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Nomor 12. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Nomor 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Nomor 15. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. 16. Kerana begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ke-17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, bacaan kita hari ini berisikan percakapan antara Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Nikodemus adalah siapa? Mari kita kenal siapa Nikodemus. Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi dari golongan Farisi. Golongan Farisi adalah mereka sangat keras dan sangat ketat menekankan ketaatan kepada hukum Taurat. Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus sering berbeda pendapat dengan orang Farisi ini. Banyak orang Farisi yang tidak menyukai Tuhan Yesus, namun Nikodemus berbeda dengan orang-orang Farisi ini. Nah,
Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus dan berdiskusi serta menanyakan hal yang tidak dipahaminya. Nah, bacaan kita menyebut bahwa Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus di malam hari dalam ayat yang kedua. Kita balik lagi kepada ayat yang kedua. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang datang mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Nah, kita balik lagi. Mungkin ia datang secara bersembunyi supaya tidak diketahui orang lain. Nah, next. Kemudian Nikodemus tampaknya sangat menghormati Tuhan Yesus. Nikodemus yakin bahwa Tuhan Yesus adalah guru yang diutus Allah karena tanda-tanda yang dilakukannya. Nah, yang seperti ayat nomor 2 katakan tadi. Nah, Tuhan Yesus berbicara kepada Nikodemus tentang perlunya seseorang dilahirkan kembali agar dapat melihat kerajaan Allah. Nikodemus tampak kesulitan memahami maksud perkataan Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin orang yang sudah tua dilahirkan kembali? Apakah mereka bisa menjadi bayi? Nah, tetapi lahir kembali yang dimaksudkan Tuhan Yesus bukan lahir secara hafariah atau lahir dalam arti sebenarnya. Lahir kembali maksudnya mengalami pembaruan dalam hidupnya karena menerima dan mengalami karya Tuhan. Orang yang dilahirkan kembali adalah orang-orang yang mengalami perubahan hidup menjadi lebih baik seperti yang diajarkan Tuhan. Tuhan Yesus mengajak Nikodemus untuk mawas diri, yaitu mengenal diri. Maksudnya mau memeriksa diri sendiri, melihat hal-hal yang belum baik pada dirinya, kemudian belajar pada Tuhan untuk menjadi lebih baik. Nah, meskipun Nikodemus sudah tua dan meskipun ia adalah seorang pengajar atau guru orang Israel, bukan berarti sudah sempurna. Nah, Nikodemus masih perlu memperbaiki pemahaman dan pengajaran yang keliru. Nikodemus perlu untuk percaya dan belajar Tuhan Yesus. Oke, sama juga dengan kita sendiri. Oke, semua orang yang percaya, termasuk anak-anak sekolah minggu, juga perlu mawas diri. Kita semua perlu jujur mengakui kekurangan kita dan mau memperbaiki kita. Kita perlu belajar dari kesilapan kita dan melihat sebelum-sebelumnya. Dan kita baiki diri kita menjadi yang lebih baik dengan kehendak Tuhan Yesus. Oke, adik-adik, caranya dengan setia mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus dan belajar mempraktiskan dalam hidup sehari-harian kita. Roh Kudus akan menolong dan membimbing kita juga menjadi pribadi yang lebih baik dan berkenan kepada Tuhan. Adik-adik, sekarang kita ambil pasangan kita. Pasangan kita adalah sebagai cermin kita. Jadi, ini adalah diri kita. Bagaimana kita mengenal diri kita? Kita melihat cermin yang ada di depan. Contohnya, kita mengangkat tangan. Nah, cermin kita juga mengangkat tangan. Bila kita turunkan tangan, dia pun turun tangan. Nah, next, kita usapkan kepala. Usap kepala. Nah, jadi kita sudah mengenali diri kita di cermin. Itu adalah di mana kita untuk mengenal diri kita. Nah, adik-adik, kita sudah belajar. Yuk, mawas diri. Mari kita mengenal diri.
Jadi, selain kita melihat di cermin, kita juga boleh menanyakan atau bertanya atau minta nasihat daripada orang tua kita macam mana untuk kita memperbaiki diri kita. Jadi adik-adik, sampai sini saja ibadah kita. Sebelum kita selesai ibadah, mari kita berdoa. Kita kunci tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang Engkau berikan kepada kami, Tuhan Yesus. Tuhan, biar firman itu, Tuhan Yesus, tanam Tuhan Yesus di hati kami dan kehidupan kami, Tuhan Yesus. Biar Engkau sentiasa membimbing dan menyertai kami, Tuhan Yesus, sepanjang perjalanan hidup kami, Tuhan Yesus. Terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.